Pemirsa, kepolisian dalam menetapkan seseorang di luar negeri masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, mekanismenya tidak cukup hanya mengacu pada aturan internal kepolisian, namun harus sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik. Perkap hanya bersifat internal dan tidak bisa dijadikan acuan dalam penegakan hukum lintas negara. Hal itu disampaikan ahli hukum pidana Dr. Maria Sylvia E. Wangga yang juga Wakil Dekan 3 Universitas Trisakti Indonesia di sela menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus pabrik narkoba Desa Tibubenang, Kota Utara di Pengadilan Negeri Denpasar dengan terdakwa Roman Nasarenko. Maria menyoroti soal prosedur penetapan daftar pencarian orang DPO terhadap orang yang berada di luar negeri. Mekanisme tersebut tidak cukup hanya mengacu pada aturan internal kepolisian, melainkan harus sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Mutual Legal Assistance MLA. Prosedurnya harus melalui Menkumham atas permintaan Kapolri serta Kejaksaan, lalu diajukan secara diplomatik kepada negara bersangkutan. Peraturan Kapolri Perkap hanya bersifat internal dan tidak bisa dijadikan acuan dalam penegakan hukum lintas negara, melainkan mengacu pada regulasi hukum publik yang lebih tinggi. Bicara soal aturan hukum publik, penegakan hukum membutuhkan kepastian prosedural. Selain soal DPO, Maria juga menegaskan bahwa penetapan tersangka dalam KUHP wajib disertai dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Hal ini menjadi syarat penting agar penetapan tersangka tidak menyalahi prosedur. Terkait kewenangan penyitaan barang bukti, ia menekankan bahwa penyitaan harus dilakukan dengan izin pengadilan negeri. Kalau penyitaan dilakukan tanpa persetujuan Ketua PN, maka keabsahan penyitaan itu lemah secara hukum. Jadi penegakan hukum publik itu mengacunya kepada undang-undang nasional. Nah, undang-undang nasionalnya apa? Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Bantuan Timbal Balik di sini. Jadi kalau seseorang yang masuk dalam kategori sebagai orang yang dicari yang tidak ada di dalam teritori Indonesia, maka prosedur dalam Undang-Undang Bantuan Timbal Balik itu adalah Menteri Hukum dan HAM atas permintaan Kapolri dan Kejaksaan itu mengajukan secara diplomatik kepada negara bersangkutan. Jadi peraturan Kapolri ini sifatnya internal, padahal yang kita bicara penegakan hukum publik. Kalau penegakan hukum publik, maka regulasinya adalah tadi yang saya sebutkan. Sebelumnya Roman Nasarenko menjadi buron ke Thailand sebelum ditangkap dan diekstradisi ke Indonesia dan didakwa dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Roman tetap membantah jadi bos pabrik narkoba di jenis mepedron dan budidaya ganja hidroponik di villa mewah tersebut. Roman mengaku hanya bekerja atas perintah seorang pria bernama Oleg Kacuk. Dirinya ada kontrak kerja dengan sosok yang masih misterius tersebut dalam konteks bisnis penukaran uang dan kripto. Rai Swantara, Bali TV.